bisa. Biarkan mereka berdua mencobanya lebih dulu. Tentu saja saya harus mengizinkan Anda yang mencobanya terlebih dahulu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Saya tidak peduli. Saya hanya tahu bahwa dia tamu terhormat kami. Nona Du, Anda bisa memakainya lebih dahulu. Baiklah, saya akan langsung membeli 2 pakaian itu. Ayolah, jangan terburu-buru. Bukankah membeli satu saja sudah cukup? Sungguh 2 orang miskin yang tidak tahu malu. Saya akan membeli 2 gaun ini. Oke, harap tunggu sebentar. Aku akan segera membungkusnya untukmu. Jika Anda menjual 2 gaun ini ke Dunana, maka seluruh toko ini jangan berharap bisa berbisnis lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Aku akan memberitahumu. Aku adalah pemegang saham terbesar dari toko ini. Apakah Anda masih tidak akan menjual 2 gaun ini untukku? Apa kamu bercanda? Bagaimana anggota emas kecil seperti Anda bisa menjadi pemegang saham utama dari toko kami? Apakah saya pemegang saham toko Anda atau bukan? Tanyakan saja kepada manajer toko Anda untuk mencari tahu. Mengapa orang miskin sepertimu ingin menelepon manajer toko kami? Kenapa? Apakah kamu tidak berani? Sungguh tidak tahu malu. Sepertinya dia sudah terbiasa berbohong dan menipu orang lain kan? Anda mengenali diri Anda seperti apa sebelumnya? Anda sudah mengaku sebagai ketua. Bagaimana sekarang? Menjadi pemegang saham utama yang terbaik dari toko ini? Hei, kamu hanya tamu di sini. Apakah saya pemegang saham atau bukan? Anda tidak berhak memutuskannya. Oke, jadi tolong telepon dan beritahu manajermu untuk datang kemari. Kuan, jika Anda benar-benar pemegang saham di toko ini, lalu aku akan berlutut dan meminta maaf. Oke, tapi, jika Anda berbohong, maka Anda harus berlutut dan jilat sepatuku hingga bersih. Bagaimana, Dunana? Jangan terlalu menindas orang lain secara berlebihan. Kenapa? Apakah kamu tidak berani? Lihat saja, Anda akan menyesalinya. Halo, manajer toko. Baiklah, saya ingin menanyakan sesuatu. Siapa nama pemegang saham terbesar di toko kami? Ah, aku tahu. Apakah kamu mendengarnya? Manajer toko kami mengatakan bahwa kami tidak memiliki pemegang saham. Apa katamu? Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin. Ada apa yang tidak mungkin? Kepala toko kita sudah bilang, tidak ada berarti tidak ada. Mengapa saya akan menipu Anda? Percayalah, lihat saja, sepatu yang saya pakai ini baru. Jika sekarang kamu menjilatnya, itu juga cepat, tidak memakan banyak waktu. Berikan nomor telepon kepala toko kepada saya akan pergi menanyakan. Jangan pura-pura tidak tahu, kamu pikir kamu siapa? Jangan melihat cermin, tapi lihatlah siapa dirimu sebenarnya. Saya menyarankan Anda untuk minta maaf kepada Du, apakah kamu baik-baik saja? Manajer Du, saya minta maaf, semuanya adalah kesalahan kami. Tolong maafkan dia, harga diri saya agak tinggi. Jika kamu menghina dia seperti itu sama saja dengan ingin membunuhnya. Tolong jauhkan diri dari saya, Kak Tulian. Bagaimana kalau saya mengambil nyawanya? Nyawa orang lain itu berapa harganya? Dunana, jangan terlalu berlebihan dalam mengganggu orang lain. Aku suka mengganggumu, terus terang saja, jika kamu berani, pukul balik saja. Datanglah, pukullah wajahku. Kalau berani, silakan pukul saja. Kamu, tunggu sebentar. Manajer Du, kami salah, tolong jangan marahi kami lagi. Sejauh ini, belum ada apapun yang membuatku tak berani melakukannya. Kenapa kamu berani memukulku? Bukankah kamu meminta aku untuk memukulmu? Dari kecil hingga besar, belum pernah mendengar permintaan yang tidak masuk akal seperti itu sebelumnya. Jadi saya bukan Dunana lagi. Hari ini jika saya tidak membuat Anda minta maaf. Jika Anda yakin, silakan bawa ke sini untuk saya. Halo, Bu Ingon, bawa sertifikat kepemilikan bagi bagian toko kostum ke sini untuk saya. Hari ini saya akan membuat Anda melihat, akhirnya apakah saya benar-benar pemegang saham besar di toko ini? Apakah saya berhak membeli kembali 2 gaun ini? Jangan bilang Anda adalah pemegang saham besar di toko kami. Jangan biarkan dia menipu Anda. Lihat penampilannya, apakah dia terlihat seperti orang kaya yang memiliki uang berlebih untuk berinvestasi? Wah, hanya 2 gaun saja sudah memikirkan semuanya, tidak seperti saya. Nyaman saja swipe kartu untuk membeli apa yang saya inginkan, hanya 2 gaun saja. Benar, Budu, saya akan segera pergi untuk membayar. Tunggu sebentar, saya pertama kali melihat 2 gaun ini, masing-masing model hanya ada 1 di toko ini, saya baru harus membeli 2 gaun ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Saya akan segera membayar Anda, harap tunggu sebentar. Nona Du, ini sangat memalukan. Apakah Anda punya kartu lain? Kartu ini tidak dapat digesek. Mengapa bisa demikian? Pasti ada masalah pada mesin Anda. Dia mencoba lagi, tetapi tidak berhasil. Lihat, apakah Anda punya kartu lain? Siapa bilang saya tidak punya kartu lain? Tunggu sebentar, ya. Sayang,
Kenapa kartu yang kuberikan padamu tidak bisa digesek? Apa? Apa? Kartu kredit dibekukan. Sayang, aku menunggu pembayarannya. Jika Anda tidak dapat menggesek kartu, Anda akan kehilangan muka. Halo halo. Nona Du. Harga gabungan kedua gaun ini hanya sekitar puluhan ribu yuan. Jangan bilang kamu tidak punya puluhan ribu. Siapa bilang saya tidak punya uang? Pakaian di toko ini jelek, tidak cocok dengan selera saya. Hari ini saya tidak akan membeli lagi. Saya meremehkan, tidak punya uang tapi berlagak murah hati. Hah? Hei, bukankah kamu ingin membeli dua gaun ini? Sudahlah, berdua saja. Kamu menunjukkan sikap apa itu? Aku suka sikap ini. Lalu apa? Siapa yang peduli? Tadi kamu menyentuh gaun ini, bukan? Lihatlah, kamu telah mengotori gaun kami. Kotor seperti itu, maka kamu harus membelinya. Kamu sengaja, bukan? Ketika saya datang untuk melihat gaun ini, itu masih normal. Saya melihat dengan mata kepala sendiri kamu mengotori gaun kami. Kamu harus membelinya kembali, hitunglah harganya, gaun ini bukan karena saya yang mengotorinya. Saya pasti tidak akan membelinya. Kamu tidak akan membelinya, kan? Baiklah, maka saya akan melaporkan ke polisi. Saya melaporkan bahwa kamu mencuri barang di toko kami. Apa maksudmu? Jangan lapor polisi. Siapa yang akan melaporkan ke polisi? Apa yang salah? Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Berikan sertifikat kepemilikan bagian itu untuk dia lihat. Agar dia tahu bahwa saya adalah pemegang saham besar dari toko ini. Bos, pada awalnya dia tidak suka dengan toko ini. Jadi yang memiliki saham toko ini adalah saya. Ternyata begitu, ya. Manajer toko, ini siapa? Mengapa kamu datang ke sini? Ini adalah pemegang saham terbesar dari toko kita. Tolong berhati-hati, jangan membuat orang marah. Dia adalah pemegang saham terbesar dari toko kita, bukan? Sekarang tahu takut ya? Mengapa begitu? Pada awalnya, Anda meremehkan kami. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi apa? Saham ini atas namaku. Bukan dia adalah pacarku. Ini masih belum cukup. Tapi dia hanya seorang pekerja. Mengapa kamu tertarik padanya? Aku tidak peduli dia adalah pekerja. Atau presiden, yang aku cintai adalah dia. Manajer toko, tentang kejadian hari ini. Kamu harus memberikan penjelasan yang memadai. Ya, jangan khawatir. Kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Kamu, siapa yang, mulutku tidak tahu cara bicara. Kamu suka dua gaun ini, kan? Aku akan membungkusnya untukmu sekarang. Tidak perlu, kamu bilang aku hanya anggota emas rendah. Tidak berhak membeli gaun di toko kamu. Bagaimana bisa begitu? Anggota emas, juga merupakan anggota terhormat dari toko kami. Sejauh ini saya hanya bercanda dengan Anda. Atau biarkan dia bercanda. Apakah dia meminta maaf dengan membungkukkan kepala? Apakah Anda pikir dia akan memaafkan kita? Mengapa gaun ini kotor? Aku bahkan tidak menyadarinya lagi. Wah, Anda benar-benar cerdas. Saya akan menukar satu sama lain untuk Anda. Banyak juga model baru di sini. Apapun yang Anda suka, saya akan segera membungkusnya untuk Anda. Sikap Anda berubah terlalu cepat. Dulu, saya buta. Harap Anda memahami dengan hati yang penuh kasih. Jangan menghitung-hitung dengan saya. Apa yang kamu pikirkan, atau kita abaikan saja. Saya bahkan tidak memperhatikannya lagi. Lupakan saja, Kak Tulien, jika Buingon tidak datang hari ini. Biarkan dia bercanda. Jika Buingon bukan pemegang saham toko, apakah dia akan menundukkan kepalanya dan meminta maaf? Jika hari ini saya memaafkannya dengan mudah, apakah besok dia tidak akan mengganggu pelanggan lain? Kejadian hari ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Kata-katanya pasti tidak salah. Jadi menurut keinginan Anda, apa yang harus kita lakukan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Menurut pendapat saya, kita harus memecatnya. Harus memecat dia? Ya. Jangan khawatir, kami akan segera memecatnya. Apakah Anda berani memecat saya? Komisi di toko ini juga tidak sedikit. Selain itu, dulu ada seorang pelanggan desa yang datang ke sini untuk membeli barang. Bukankah Anda juga memecat orang seperti itu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Anda, bagaimana kami bisa membedakan perlakuan terhadap pelanggan? Benar, jika atasan tidak adil, bawahan akan kacau. Apakah ini hanya lelucon? Buingon, tarik uangmu. Ya, saya akan segera melakukannya. Jangan khawatir. Jangan tarik uangmu lagi. Kami tahu kami salah. Kalau tahu begitu, mengapa kamu melakukannya dari awal? Lihat, dia sudah minta maaf. Barusan saya hampir membayar, tapi tiba-tiba kartu tidak bisa digunakan. Apakah kamu tahu betapa malunya saya? Kamu malu? Kamu malu? Apakah kamu tahu bahwa semua kartu Anda telah dibekukan? Saya masih belum tahu harus bagaimana. Tenanglah, akhirnya ada apa sebenarnya? Mengapa semua kartu bank Anda dibekukan?
Apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa tahu ada apa? Hai, sudahlah, pergi. Sepertinya reputasi ini akan hancur. Tidak boleh. Dunana ini tidak bisa bersaing dengan dia di sini. Halo, Direktur Chow. Apakah pekerjaan di Departemen Penelitian dan Pengembangan sudah selesai semua? Apakah kamu punya waktu untuk bertemu sebentar? Anak kecil yang tampan ini, mengapa dia tidak menjawab telepon? Ketua, seluruh aset Tietun Kiat dan Lahiut TC telah dibekukan. Ini adalah bukti yang menunjukkan mereka melakukan korupsi dan suap selama beberapa tahun terakhir. Bagus sekali, tidak buruk, Ketua. Produk baru dari Departemen Penelitian dan Pengembangan baru saja diumumkan oleh perusahaan lain. Saya benar-benar ingin tahu apa yang terjadi. Saya sudah tahu. Ketua, menurut penelitian saya, produk utama di perusahaan itu tidak sama dengan kita. Saya melihat kemungkinan besar orang kita menjual informasi kepada mereka. Siapa kepala Departemen Riset dan Pengembangan? Itu Chow Lap Hui. Ternyata dia juga memiliki hubungan dengan Che Fan Chi. Transaksi di belakang